saya menyesal banget, saya menyesal dan saya minta maaf. Kenapa pakai ini? Kenapa pakai barang haram itu? Pokoknya saya menyesal banget, saya menyesal. Itu apa kabar itu? Udah apa kabar itu? Itu apa kabar? Apa mah? Iya. Itu apa kabar itu? Teman dikit itu. Saya menyesal banget, saya menyesal dan saya minta maaf. Kenapa pakai ini? Kenapa pakai barang haram itu? Pokoknya saya menyesal banget, saya menyesal. Kasih Itu kenapa memakai barang haram itu? Oke, jadi tadi malam ya sudah kami sampaikan juga kepada rekan-rekan media, kami sudah mengamankan dari pihak yang menyuplai narkoba kepada saudara RI. Yang bersangkutan merupakan salah seorang kru di satu production house. Kemudian kemana tempat kru tersebut memesan barang juga sudah kami amankan. Jadi kegiatannya kemarin dilakukan di dua tempat. Yang pertama, saudara AK itu yang merupakan kru kami tangkap di Bandung. Kemudian kami kembangkan lagi ke penyedia barangnya, itu kami tangkap di Depok. Dari unit 1 kemarin dipimpin AKP Arif Purnama melakukan penangkapan di dua daerah tersebut. Ya, kemudian untuk hari ini kami bawa saudara RI untuk menjalani pemeriksaan lanjutan untuk kepentingan penyidikan itu ke lapor untuk menjalani pemeriksaan rambut. Kemudian hari ini setelah kami melakukan pemeriksaan intensif kepada dua orang lain yang diamankan bersama-sama dengan RI, yang satu itu posisinya supirnya, yang satu teman wanitanya, tapi memang tidak terlibat dalam permasalahan narkoba ini, sehingga hari ini yang bersangkutan dua orang tersebut kami pulangkan. Untuk sementara itu update-nya, kami masih sedang melakukan pemeriksaan intensif kepada orang-orang yang sudah kami amankan, dan rencananya kami akan memanggil kepada orang-orang yang sudah kami amankan, dan rencananya kami akan memanggil pihak production house untuk mendalami. Karena kaitannya yang seorang public figure ini bekerja sebagai artis, kemudian suplai barang didapatkan dari salah seorang kru. Jadi kami masih akan menyelidiki, mendalami untuk menemukan dan memahami bagaimana sebenarnya peredaran narkoba ini terjadi. Ya, kemungkinan masih banyak, jadi kami tidak ingin berspekulasi. Perkembangannya, hasilnya nanti akan segera kami kabarkan lagi kepada rekan-rekan awak media, ya. Untuk sementara itu dulu. Terima kasih. Ini saya cepat sedikit nggak apa-apa ya? Boleh. Kan kita jauh ya. Gini, secara manusia sebetulnya kalau kita bicara capek, ya capek lah, ya kan. Tapi karena kita memang komit dan punya tanggung jawab moral bahwa kita GPAN sampai kapanpun sesuai dengan slogan kita mencari, menyelamatkan, mengajak dan menemukan siapapun para penyalahguna atau korban narkoba ataupun narkotika itu untuk direhab, ya kan? Karena komitmen kita itu, oleh karena sampai kapanpun tetap di setiap momen
di mana barangkali bukan hanya teman-teman selebriti ya atau artis, namun siapapun yang barangkali memang kedapatan diselamatkan oleh polisi, kita pasti akan berkomentar. Mengingat sampai hari ini terus menerus masih belum ada putus-putusnya. Padahal di terakhir kita ketemu pada saat Pak Siswandi dengan para anak buahnya, diantaranya Mas Tesi, saya sendiri, ada Mas Roy Martin dan yang lain-lain. Terakhir itu Pak Siswandi sudah mengisyaratkan sesuai dengan inisial-inisial, ya. Dan ternyata benar masih ada lagi yang saat ini tertangkap siapa? Yang saat ini tertangkap siapa? Ridho Ilahi. Ridho Ilahi, ya kan? Ya, paling kita cuma bisa prihatin dan kasihan. Karena apa? Kalau kita tidak berobat dan tidak bertobat, kita tinggal tunggu waktu kok. Pasti ketangkep. Pasti ketangkep. Saya katakan itu apa? Karena saya dulu pernah alami. Jadi ini bukan cerita halu atau sekedar cerita karangan. Ini cerita ada dasar fakta karena saya pernah ngalami. Saya dulu juga ketika menjadi korban itu nggak pernah terpikir bahwa saya akan tertangkap. Tapi pada akhirnya pasti ketangkap. Apalagi sekarang ini para aparat penegak hukum atau para bapak-bapak polisi itu sudah lebih canggih. Siapapun orang yang memang terdeteksi, ya kan, sebagai penyalahguna atau korban, apalagi bandar, pasti ketangkap. Tinggal nunggu waktu aja, ya. Jadi sekali lagi saya sebagai sesama teman pekerja seni atau selebriti katanya selebriti, itu sekali lagi prihatin dan mengajak teman-teman yang masih sampai hari ini mungkin merasa aman dan nyaman menggunakan atau menyalahgunakan narkoba, udahlah ya, daripada ketangkap atau menyalahgunakan narkoba, udahlah ya, daripada ketangkap mendingan kita berobat atau bertobat. Karena kalau sudah ketangkep urusannya pasti panjang, yang jadi korban bukan hanya si pelaku atau si penyalahguna, tapi banyak orang termasuk keluarga atau orang-orang yang kita cintai. Yang untung siapa? Yang untung siapa? Bandar Edian, ya toh? Yang untung ya tetap bandar. Karena kita sebetulnya tidak pernah melawan para penyalahguna. Penyalahguna itu korban, ya kan? Perang kita itu dengan bandar yang setiap saat diisyaratkan oleh Bapak Ketua Umum GPAN, Bapak Brigjen Pol Purnawirawan, Dr. Andes Siswandi, beliau ini. Terus PH ini kan ya mengawakin acara kegiatan. Dia tidak mau kehilangan daripada pendukung selebritinya. Tapi sayangnya kenapa dia yang menyuplai, kenapa dia tidak melarang? Ini kan salah kaprah. Apakah nanti itu public figure yang mengawakin itu supaya nggak lari kemana-mana karena sudah ada disediakan di situ, ya nggak tahu. mungkin Pak, mungkin rezekinya kurang, ya kan? Dari hasil dia produksi sesuatu sebagai PH mungkin kurang, ya kan? Makanya disambi jualan narkoba, ya kan? Nah ini kan udah nggak jelas. Nah kalau sekarang istilahnya artis sudah nggak susah-susah cari di mana-mana, tapi malah PH-nya yang menyediakan, ya ini terus gimana? Saya sudah pernah mengatakan jauh-jauh hari, masih ada di lapangan itu syuting menggunakan narkoba, ada PH yang terlibat. Coba lihat, saya pernah ngomong gitu. Langkah selanjutnya gimana Pak? Maksudnya dalam arti ada pemeriksaan untuk para yang syuting atau di syutingnya? Saya rasa perlu ya tes urin itu di mana-mana sudah, tapi di tempat syuting kan belum. Dan saya minta dengan aparat kalau ada PH yang terlibat jangan dikasih lagi sebagai PH. Kalau nggak nanti dicontoh PH-PH lain. Oke? Mungkin Pak kalau dari PH-nya sendiri Pak, mungkin ada inisial dari PH sendiri.
Inisialnya nantilah, resmi dari penyidik. Inisialnya nantilah, resmi dari penyidik. Kita hanya mengontrol kasusnya, ada keterlibatan oknum PH, ya, nanti penyidik pengembangan. Kalau saya lihat sudah ketangkap yang di Bandung sama di Jakarta, mungkin masih ada lagi di atasnya. Kita tunggu dari aparat penyidik yang ungkap. Kira-kira ada akan lagi ya? Oh masih ada. Inisial dong Pak. Inisial Pak. Biasa 4 lagi waktu dekat ini. Ya, saya udah katakan, ya, saya harapkan berhenti. Tapi kalau begini terus berjilid, nggak sebulan lagi. Mereka ini nonton, kalau saya ngomong nonton. Bentar lagi mereka itu akan telepon siapa? Siapa mas? Ya kalau nggak merasa ngapain takut? Ya karena kita juga banyak kenalan di public figure juga. Oke? Nah salah satunya Pak, inisialnya deh dari 4 itu salah satu. Mudah-mudahan jangan ada inisial PL. Oh, apa tuh? Pak, kalau untuk WRI ini sendiri emang untuk kedepannya emang akan emang bekerja di rehab atau di Kita lihat, ya. Bagaimana seorang itu yang sudah diamankan polisi, sudah tertangkap aparat itu sebagai korban dan penyalahguna pecandu narkoba. Lihat dulu hasil pemeriksaannya, dia mengkonsumsi bagi dirinya sendiri, barang buktinya di bawah surat edaran Mahkamah Agung, tes urinnya positif, ya, kita lihat itu harus di assessment. Tidak sembarangan kewenangan penyidik untuk merehabilitasi tanpa